Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo guys, kembali lagi di Market Update. Hari ini tanggal 7 September 2025. Kita tahu ya, hari Jumat kemarin tuh ada muncul data penting yaitu NFP yang baru rilis kemarin. Itu ternyata bikin pasar terbelah dua. NFP yang harusnya jadi kabar baik buat market karena bisa memicu rate cut, justru bikin saham-saham besar pada anjlok. As we know juga bahwa pergerakan saham seringkali korelasinya positif ya sama market kripto. Jadi gimana nih kondisi market? Gue akan bahas kenapa bisa turun. Jadi, NFP Agustus hanya mencatat tambahan sebanyak 22.000 pekerjaan. Ini angka yang sangat jauh di bawah ekspektasi pasar, dan bahkan angka di bulan Juni ternyata direvisi turun. Ditambah lagi, tingkat pengangguran naik tipis ke 4,3%. Angka ini jelas menunjukin satu hal, pasar tenaga kerja US itu lagi melambat, bahkan sampai macet. Nah, reaksi pasarnya gimana? Jadi ada dua kubu nih. Ada kubu obligasi, mereka seneng. Angka NFP yang jelek ini bikin investor yakin The Fed akan memotong suku bunga lebih cepat. Mereka sampai memperkirakan The Fed bisa memangkas suku bunga 3 kali tahun ini. Makanya harga obligasi itu naik. Sedangkan yang kubu saham, ini yang menarik nih. Setelah sempat naik sebentar, S&P 500 langsung anjlok. Investor khawatir data ini bukan cuma sinyal buat The Fed, tapi sinyal kalau ekonomi US benar-benar lagi menuju ke resesi. Mereka takut The Fed nggak bisa mencegahnya. Jadi ini adalah poin yang terpenting. Biasanya berita buruk ekonomi itu berita baik buat market saham dan kripto karena The Fed akan potong suku bunga. Tapi kali ini ada ketakutan baru yaitu stagflasi. Apa itu? Pejabat The Fed, Goolsbee, itu bilang kalau kondisi ini mendorong US ke arah stagflasi, di mana ekonomi melambat drastis, tapi inflasi tetap tinggi. Ini adalah skenario terburuk buat market. Gue bisa bilang The Fed sekarang dihadapkan ke dilema yang berat ya. Analis dari JP Morgan, Michael Feroli itu bilang data NFP ini mungkin udah jadi hambatan besar terakhir buat The Fed untuk motong suku bunga di bulan September. Tapi di sisi lain, data ini juga menimbulkan kekhawatiran yang lebih besar tentang kesehatan ekonomi US secara keseluruhan. Terus kita lanjut ke berita yang selanjutnya. Jadi berita hari ini mengungkapkan adanya intrik politik dan perdebatan internal di The Fed nih. Mantan gubernur The Fed, Adriana Kugler itu secara tiba-tiba mengundurkan diri. Ada ketidakcocokan dalam catatan pajak pribadinya yang ia klaim sebagai kesalahan pejabat pajak. Peristiwa ini terjadi di tengah kampanye tekanan dari Presiden Donald Trump terhadap The Fed, yang baru-baru ini juga mencoba memecat gubernur The Fed lainnya. Hal ini memicu kekhawatiran tentang independensi The Fed yang ditegaskan oleh pejabat The Fed, Goolsbee, sebagai hal yang sangat penting jika kita tidak ingin inflasi. Pejabat The Fed, Goolsbee, juga menyatakan bahwa ia masih belum memutuskan tentang keputusan suku bunga di bulan September. Pernyataannya menyoroti dilema yang dihadapi The Fed. Di satu sisi, ia mengakui pertumbuhan lapangan kerja berada di bawah tingkat break-even, yang berarti pasar tenaga kerja melemah. Namun di sisi lain, ia juga khawatir US bergerak ke arah stagflation, yaitu ekonomi yang stagnan dengan inflasi yang tinggi. Dan ia ingin memastikan lonjakan inflasi itu hanya kejutan sesaat aja. Intinya, The Fed berada di bawah pengawasan ketat politik sementara para pejabatnya masih terpecah tentang arah kebijakan yang benar. Mereka harus menyeimbangkan antara data ekonomi yang melemah dengan kekhawatiran inflasi yang masih persisten. Jadi, take away-nya kita hari ini, market sedang tegang dan bingung. Logikanya berita buruk sama dengan berita baik sedang diuji nih hari ini. Apakah The Fed akan memangkas suku bunga untuk menolong ekonomi? Atau mereka akan menunggu dan mempertaruhkan resesi? Ini yang akan kita tunggu di pertemuan The Fed berikutnya. Gimana nih menurut kalian? Apa data ini benar-benar sinyal bahaya atau justru kesempatan? Tulis di kolom komentar ya. Untuk data minggu depan, itu sebenarnya Senin Selasa itu nggak ada data penting ya di US. Jadi kita coba langsung lihat ke hari Rabu. Nah, hari Rabu itu ada PPI nih. Ada PPI dan Core PPI. Ini adalah data Producer Price Index ya, atau gampangnya inflasi dari sisi produsen atau pabrik. Data ini penting karena kalau biaya produksi naik, biasanya nanti harga barang di pasar juga akan naik. Ini bisa jadi sinyal awal inflasi. Lalu ada crude oil inventories. Data ini menunjukkan stok minyak mentah di US. Kalau stoknya turun, biasanya harga minyak akan naik dan itu bisa memicu inflasi juga. Terus kita lanjut ke hari Kamis.
Nah, hari Kamis nih ada banyak data penting nih. Jadi ada CPI dan Core CPI. Jadi ini adalah Consumer Price Index ya, atau inflasi dari sisi kita sebagai pembeli. Data ini adalah yang paling ditunggu dan paling diperhatikan oleh The Fed. Angka CPI yang tinggi bisa bikin The Fed makin galak, dan sebaliknya juga. Kalau kita lihat di sini, itu forecast-nya naik ya untuk CPI year on year-nya. Year over year-nya itu dari 2,7 ke 2,9%. Tapi nanti kita perlu lihat data actualnya itu berapa ya. Terus juga, nih ada initial jobless claims juga nih, sama di jam 7.30 juga ya, ada continuing jobless claims. Kalau ini tuh data tentang klaim tunjangan pengangguran mingguan. Gampangnya, ini menunjukkan seberapa banyak orang yang baru di PHK dan yang masih menganggur. Ini adalah indikator kesehatan pasar tenaga kerja secara weekly ya. Terus lanjut di hari Jumatnya itu kita nih ada 30-year bond auction ya. Terus lanjut ada Michigan. Nah, kalau bond auction yang tadi itu di hari Kamis dan Jumat itu akan ada lelang obligasi US. Ini adalah sinyal kepercayaan pasar terhadap ekonomi US. Kalau banyak yang beli obligasi, berarti investor percaya ekonomi US itu akan stabil. Nah, kalau Michigan itu adalah survei kepercayaan konsumen dan ekspektasi inflasi. The Fed sangat suka melihat data ini karena menunjukkan seberapa pede konsumen dalam belanja dan berapa besar mereka memperkirakan inflasi ke depannya. Kalau ekspektasi inflasinya tinggi, The Fed bisa jadi juga lebih hati-hati. Jadi kita nanti perlu lihat data-data ini di hari Jumat. Tapi lebih penting lagi sebenarnya hari Kamis ya. Ini ada CPI, ada Core CPI, terus ada Continuing Jobless Claims dan Initial Jobless Claims. Ini berhubungan sama labor market dan juga inflasi. Jadi perlu kita take note di hari Kamis tanggal 11 September ya, jam 7.30. Jadi take away-nya buat minggu depan tuh fokus utama kita ada di hari Kamis ya, dengan data CPI tadi dan ada data yang bisa bikin market bergerak lebih kencang. Secara keseluruhan, minggu depan kita akan terus mengamati inflasi dan pasar tenaga kerja. Oke? Nah, terus kita lanjut, coba kita lihat ke Fed Watch Tool nih. Nah, untuk Fed Watch Tool itu kita tahu ya bahwa The Fed itu tanggal 17 September akan mangkas suku bunga sebanyak 25 basis point dengan probabilitasnya itu 89% dan 11%-nya itu motong sebanyak 50 basis point. Kita perlu lihat juga untuk tahun ini, nah ternyata benar ya. Untuk tahun ini kemungkinan besar The Fed akan potong sebanyak 3 kali nih di bulan Oktober dan bulan Desember. Untuk bulan Novembernya nggak ada pertemuan ya, jadi nggak ada di sini. Kayak gitu untuk Fed Watch Tool. Terus kita coba langsung lihat ke market kali ya. Untuk market kita bahas dari US 500 dulu nih. Untuk S&P 500 itu per sekarang dia habis kena rejection kenceng nih. Yang bisa dibilang itu rejectionnya setelah dia nyentuh all time high ya. Per sekarang dia udah pullback dan belum nyentuh ke area demand kita sebenarnya. So bisa dibilang untuk daily 4 hour dan 1 hour-nya itu still bullish. Untuk daily-nya kita bisa lihat di sini closing kemarin bisa dibilang pin bar ya. Jadi dia masih belum tahu nih arahnya kemana. Tapi dari tutupan candle sebelumnya itu still good ya, still bullish banget. Dan bahkan week-nya itu belum tembus dari candle daily sebelumnya. Jadi kita perlu lihat besok gimana untuk pembukaan market US pada hari Senin nanti. Nggak ada yang bisa kita bahas sebenarnya di US 500, still bullish, still looking good. Plus kemarin juga kan dia udah break of structure nih, jadi nggak perlu terlalu takut sebenarnya ya untuk stock market US. Terus coba kita lihat di US 100 atau Nasdaq. Nah untuk Nasdaq dia sebenarnya ke-reject di tempat yang reasonable nih, dia habis reject di supply 4 hour. Untuk sekarang baru aja retest ke SNR ini, jadi still sama untuk structure-nya itu, Nasdaq masih bearish di 4 hour-nya. Coba kita lihat di daily. Oke, di daily sama ya, kalau misalnya tutupan market kayak gini tuh dia masih pin bar aja, tapi masih belum berhasil untuk closing bearish nih, karena di hari sebelumnya closing-nya itu still bullish, dan daily-nya itu still bullish juga, dengan demand ada di sini. Untuk 4 hour bearish, coba kita lihat ke 1 hour-nya. Nah, ternyata sama ya, 1 hour-nya itu still bullish. Kalau misalnya kita lihat di sini demand-nya udah berpindah ke sini ya. Kayak gitu untuk 1 hour-nya Nasdaq. So, untuk time frame kecilnya sebenarnya masih oke, terutama di 1 hour gue mau jadiin ini sebagai acuan dulu. Walaupun 4 hour-nya still bearish, tapi bisa kita lihat juga di US 500 itu kan udah bullish dan juga udah break of structure.
Jadi gue expect itu Nasdaq bisa ngikut nih pergerakannya US 500. Coba kita lihat ke DXY dulu. Nah, untuk DXY bisa kita lihat ya, ternyata dia itu benar-benar masih nggak kemana-mana nih. Mungkin kita perlu lihat lagi data berikutnya akan nunjukin kayak gimana, tapi coba kita lihat di 4 hour-nya ini udah break of structure belum. Nah, ternyata masih belum ya. Untuk 4 hour-nya still bullish, dia masih ketahan di demand 4 hour ini, dan dia juga habis retest nih ke demand daily lagi. Untuk pergerakan besarnya bisa kita lihat dia masih konsolidasi ya. Kita perlu tahu bahwa DXY ini adalah kekuatan dolar. Kalau misalnya kekuatan dolar turun, itu biasanya korelasinya itu negatif sama market crypto. Kalau misalnya dia tembus dari demand ini, kita bisa expect market crypto itu naik. Tapi juga bisa menjadi indikasi bahwa investor itu nggak terlalu percaya lagi nih sama US dollar. Jadi kekuatan USD-nya itu menurun atau melemah. Dan biasanya kalau DXY itu turun, itu yang kencang itu ya market-market yang beresiko. Oke, kita lanjut lagi ke BTC. Untuk BTC sama nih, kurang lebih sama Nasdaq. Dia habis kepantul dari supply 4 hour-nya dan sekarang banget dia habis mencoba untuk tetap bullish nih di 1 hour-nya. Nah, kita lihat di sini ya, 1 hour-nya masih belum ke take out. So, untuk time frame kecilnya masih bullish. Kita lihat nanti untuk pergerakan berikutnya. Sebenarnya ya, data NFP kemarin itu bagus untuk market. Tapi yang nggak bagus adalah datanya itu bikin kaget karena dia itu sangat-sangat di bawah dari forecast gitu. Jadi bikin kaget dan menyebabkan adanya sentimen, oh ini US apakah sedang inflasi ya? Terus gimana nih pergerakan sekarang? Mungkin kalau misalnya sekarang belum ada pergerakan yang gimana-gimana, apalagi ini juga lagi weekend, mungkin market lagi nunggu untuk data-data minggu depan nih. Karena NFP sudah keluar, menyebabkan ketidakpastian lagi di market. Tapi kabar baiknya, dia habis retest di demand daily ini, dan demand daily ini memiliki kekuatan buat BTC ini bisa rebound. Per sekarang dia lagi ada di SNR, hopefully dia bisa take out SNR ini dan mencoba untuk nge-take out order block yang ini nih. Kayak gitu untuk BTC. Terus coba kita lanjut ke Ethereum ya. Nah, untuk Ethereum ini bisa kita lihat ya, di 1 hour-nya itu dia udah jadi bearish lagi nih. Kalau udah bearish begini, kita tandain di sini bearish dan dia udah MSS di sini dengan supply terakhirnya itu ada di kita bisa lihat di sini, oh dia udah ada closing ya. Karena dia bukan pullback, masih di sini ya untuk supply 1 hour-nya. Ini pergerakannya Ethereum di time frame kecilnya ini sebenarnya lumayan mengkhawatirkan nih, karena dia masih konsolidasi di area yang terbilang cukup penting nih. Dia ada di atas demand 4 hour dan juga demand daily. Kalau misalnya dia nggak berhasil untuk bisa mantul dari sini, itu lumayan mengkhawatirkan. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, secara daily-nya itu still nggak kemana-mana ya, masih di sini-sini aja. Tapi dia konsolidasinya di bawah nih. Semoga dia itu konsolidasi untuk building momentum nih. Kalau misalnya dia building momentum terus nge-take out SNR ini, itu bisa dipastikan harga Ethereum itu bisa kembali menciptakan all time high. Per sekarang dia masih ketahan di demand 4 hour dan demand daily ini. Semoga aja ya guys, karena berita kemarin juga ada whale Bitcoin itu dia nge-swap BTC-nya menjadi Ethereum, mungkin aja ini adalah pergerakan yang dibutuhkan oleh whale tersebut untuk membeli Ethereum lebih banyak. Jadi untuk sekarang 4 hour still bullish, daily still bullish, untuk 1 hour masih bearish. Sebenarnya ini nggak terlalu bisa jadi acuan ya, soalnya dia masih konsolidasi aja nih. Kalau konsolidasi seperti yang gue bilang kemarin itu sering terjadi market structure shift. Jadi kita tunggu aja dia bisa nge-take out SNR ini dulu nih. Kalau misalnya dia berhasil, baru kita bisa melihat pergerakannya Ethereum itu kembali bullish. Ini juga bisa dibilang sebenarnya tempat atau area yang bagus untuk akumulasi ya. Jadi kalau misalnya kalian akumulasi di sini, kalian bisa mempertimbangkan kalau misalnya Ethereum itu terjun di bawah 4046 gitu, kalian bisa mitigasi resikonya. Oke, kayak gitu untuk Ethereum. Mungkin kita bahas dari Bitcoin dominance kali ya. Nah, untuk Bitcoin dominance itu masih nggak kemana-mana juga ya. Jadi 4 hour-nya itu bullish, terus demand 1 hour-nya itu bullish. Coba kita lihat 4 hour-nya udah break of structure belum. Nah, untuk 4 hour-nya bisa dibilang dia belum break of structure ya. Jadi dia masih dalam pergerakan swing ini nih. Ini untuk range trading kita.
Seperti itu, ini area trading kita. Dan sekarang lagi konsolidasi aja nih di atas. Untuk 1 hour-nya juga belum di retest. Seperti itu. Dan demand terakhirnya ada di sini. Jadi bisa dibilang di lower time frame-nya untuk 4 hour dan 1 hour itu dia bullish ya. Gue expect dia mungkin bisa retest ke area OT ini atau supply daily ini dulu nih untuk melanjutkan penurunan. Sama seperti kemarin, key points-nya itu dia nggak boleh closing daily di atas 60,15%. Karena kalau misalnya Bitcoin dominance itu closing di atas 60,15%, itu berarti daily-nya itu udah back to bullish lagi dan bisa menyebabkan tekanan yang luar biasa signifikan ya buat altcoin lainnya. Plus sebenarnya kita dijagain juga sama SNR weekly ini. So kita pantau aja untuk Bitcoin dominance, semoga dia bisa tetap bearish. Dan untuk demand 1 hour-nya itu butuh untuk bearish dulu ya, supaya bisa ngelihat pergerakan altcoin itu bisa tetap terbang kayak gitu. Terus kita lanjut ke total ES. Nah, untuk total ES itu di 4 hour-nya masih bearish ya. Untuk 1 hour-nya nanti kita bahas. Untuk 4 hour-nya dia masih bearish, dia baru aja retest di OTE area di sekitaran sini dan dia masih ketahan. Hopefully dia bisa men-take out demand 4 hour ini dan bisa back to bullish nih di 4 hour. Terus untuk sekarang juga daily-nya still bullish, kita bisa lihat ya, dia ada pantulan di sini di demand daily-nya. Semoga dia bisa mantul kenceng dan bikin momentum cryptocurrency itu bisa naik dengan signifikan. Untuk 1 hour-nya sayang sekali nih, dia baru aja bearish per kemarin. Jadi kita perlu tandain MSS di sini. Ini adalah MSS. Untuk supply 1 hour-nya itu ada di sini. Kenapa di sini? Soalnya ini adalah swing high terakhir untuk 1 hour-nya. Dan dia bisa kita lihat di sini ini masih dalam range inside bar ya. Jadi bisa dikatakan ini bearish banget karena dia mungkin ketarik juga sama stock market kemarin ya. Jadi dia udah MSS di sini, mungkin untuk key point yang pertama mungkin bisa take out ini dulu. Kalau misalnya bisa take out ini dulu secara internal dia bisa bullish, dia bisa aja retest ke supply 1 hour ini. Jadi untuk sekarang secara 4 hour dan 1 hour itu bearish ya untuk cryptocurrency secara keseluruhan. Karena ini adalah total ES ya. Terus kita lanjut ke total 3 ES. Nah, untuk total 3 ES ini justru kelihatan lebih bagus nih. Dia baru aja breakout dari trendline ini. Nggak tahu ya ini breakoutnya valid apa enggak, tapi nanti kita coba lihat di time frame besar dulu nih. Untuk time frame besarnya still bullish dan dia kalau misalnya kita lihat di sini sebenarnya dia antara breakout nggak breakout ya. Mungkin gini kali ya, trendline yang lebih benarnya kayak gini nih. Oke. Jadi bisa dibilang dia masih channeling aja ya, dan dia masih ada di triangle pattern nih. Untuk sekarang 4 hour-nya itu masih bullish. Kita lihat di sini still bullish ya. Untuk resistance terakhir di 4 hour itu ada di sini atau bisa ditarik garis di sini juga. Kayak gitu, gue liatnya ini sebagai building momentum sih. Kalau misalnya dia udah bisa create higher high dari sini, kita bisa expect dia run higher juga ya untuk large cap dan medium cap. Nah, coba kita lihat di 1 hour-nya. Nah, as you can see nih, 1 hour-nya itu justru di total 3 IS itu mampu ketahan. Berarti bisa dibilang pergerakannya cryptocurrency yang ada sekarang itu excluding BTC dan Ethereum dan stablecoins itu bullish nih di 1 hour-nya. Bahkan dia cuman retest di demand 1 hour-nya terus dia mantul. Gua expect-nya dia bisa breakout sih besok. Karena apa? Karena 1 hour-nya momentumnya masih terjaga gitu. Kalau misalnya dia breakout trendline ini, gue expect dia bisa untuk melanjutkannya ke all time high lagi atau bahkan bisa lebih tinggi ya. Karena bisa lihat di sini dia habis bikin high di sini, terus dia konsolidasi dan hopefully dia bisa breakout. Sorry, gue mau ralat sedikit, ini bukan all time high ya, all time high-nya masih di sini nih. Jadi gue bisa expect dia dari sini itu akan retest ke area all time high dulu, sebelum ada rejection dulu, mungkin akan melanjutkan kenaikannya sampai mungkin 1618, 175 yang hijau ini nih, atau 2272. Seperti itu untuk total 3 IS, terus kita lanjut ke BNB. Nah, gue pengen bahas sedikit soal BNB. Jadi BNB kemarin yang gue share itu ternyata dia mantul kenceng dan dia udah creating high lagi nih. Nah, untuk gue sebenarnya gue di sini udah cut 50% ya. Terus dia melanjutkan kenaikan, so bisa kita maintain aja mungkin dengan stop loss protektifnya mungkin bisa ditaruh di sini. Nah, untuk 1 hour-nya dia udah back to bullish. Jadi di sini bisa kita taruh MSS. Sorry, ini
walaupun time frame 4 hour, tapi kita bisa analisa dulu ya. Untuk 4 hour-nya sebenarnya still bullish. Mungkin pergerakan berikutnya kita bisa TP berikutnya tuh di sini nih. Di sini. Resisten yang ini. Tapi nanti kita lihat dulu ya untuk pergerakan time frame kecilnya. So, untuk sekarang bagus banget ya BNB. Masih bisa dipertahankan dan semoga dia bisa creating higher high lagi. Momentumnya juga masih bagus. Kita bisa expect dia untuk benar-benar melakukan price discovery nih untuk BNB. Terus coba kita lihat 1 hour-nya ya. Oke. Nah, untuk 1 hour-nya bener ya. Dia jadi demand 1 hour-nya di sini. Jadi kalau misalnya kita mau taruh protective stop loss di sini itu sangat reasonable supaya kalau misalnya dia benar-benar tembus nih, kita bisa menjaga resiko kita supaya nggak terlalu banyak. Karena kalau misalnya dia tembus kan otomatis 1 hour-nya itu jadi bearish ya. Seperti itu untuk BNB. Kalau misalnya kalian ada yang ikutin setup ini, mungkin kalian bisa mitigasi resikonya seperti ini ya. Seperti itu untuk BNB. Terus kita lanjut ke Habar ya. Coba kita lihat Habar. Habar nih pergerakannya kayak gimana nih? Untuk weekly-nya seperti kita lihat ya di sini ya. Ini untuk Habar kita lihat ya di time frame besarnya itu still bullish dengan kenaikan yang lumayan signifikan nih. Dengan demand terakhir weekly-nya itu ada di 0,05. Kalau misalnya weekly-nya berhasil break off structure, baru kita bisa pindahin demand weekly-nya ke atas. Tapi untuk sekarang masih belum ya. Terus coba kita lihat ke daily-nya. Oke, bisa kita lihat di sini ya, daily-nya juga masih sama, demand daily-nya tuh di sini karena dia belum melakukan pullback sama sekali nih. Untuk sekarang dia udah still bullish. Kita bisa lihat di sini dia creating higher high, dia baru pullback di sini. Terus habis itu dia nggak mampu creating higher high, so still bullish dengan demand-nya nggak berpindah, masih di sini. Coba kita lanjut ke pergerakan yang recent. Oke, ini gue udah lama nggak update ya untuk pergerakan 4 hour-nya. Jadi bisa dibilang untuk 4 hour-nya itu ini gue sempat nggak lihat-lihat kak, soalnya dia nggak kemana-mana gitu. Pergerakannya masih situ-situ aja. Untuk 4 hour-nya dia udah bearish dengan MSS-nya ada di sini. Dan per sekarang, coba kita lihat ya. Oh, dia lagi ngisi FVG di sini nih. Dan sekarang harganya lagi ketahan. Coba kita lihat supply-nya itu ada di sini. Ini untuk supply Habar. Untuk time frame 4 hour-nya di sini. Terus untuk support-nya ada di sini. Belum mampu create lower low, so supply masih di sini untuk 4 hour-nya. 4 hour-nya bearish, terus untuk 1 hour-nya bearish juga nih, sayang sekali ya. Dia 1 hour-nya bearish, dengan supply-nya dia ada di, ini adalah supply terakhir untuk Habar di 1 hour. Jadi still good sebenarnya ya, untuk Habar itu masih bagus banget. Kenapa gue bilang bagus banget? Karena dia konsolidasinya tuh di atas guys. Setelah dia membuat pergerakan sekencang ini, lihat sekencang ini, terus dia turun perlahan, terus dia membuat suatu pantulan di sini, dan sekarang dia konsolidasi di atas. Kemungkinan besar dia lagi building momentum nih untuk pergerakan berikutnya. Walaupun 4 hour dan 1 hour-nya itu still bearish, tapi bisa dibilang untuk higher time frame-nya itu dia very bullish ya. Jadi kita bisa expect dia untuk bullish dulu di 1 hour-nya. Kalau misalnya dia udah bullish di 1 hour-nya, mungkin pergerakannya seperti ini. Nah, pada saat pullback nanti kita bisa memanfaatkan pergerakan Habar ini untuk ditradingkan. Seperti itu untuk Habar. So, that's gonna be the update ya. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. So, God bless to you all and see you in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.